Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 12 ayat 35-38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Injil hari ini, Lukas bab 12 ayat 35-38, perihal kewaspadaan. Apakah Anda siap? Apakah Anda mempunyai minyak dalam jumlah yang cukup sehingga pelitamu tetap menyala? Orang-orang pada zaman Yesus sangat mengetahui apa artinya untuk selalu mengambil sikap waspada, selalu berjaga-jaga. Para penjaga kota dan ronda malam harus selalu berjaga-jaga, siap untuk menghadapi bahaya macam apapun yang datang mengancam. Memang kita berada dalam zaman yang sangat berbeda. Dalam kehidupan perkotaan besar, banyak tugas berjaga-jaga dan menjaga properti dan keamanan rumah tangga sudah diberikan kepada para profesional, seperti satpam, hansip dan lain sejenisnya. Namun sebagai umat beriman kita dipanggil, malah dituntut, untuk menjaga berbagai warisan yang kita peroleh dalam Yesus Kristus. Musuh-musuh kita adalah, satu, nilai-nilai keduniawian yang menitik beratkan kenikmatan badani, konsumerisme, hedonisme, materialisme dan lain-lainnya. Dua, warisan yang kita terima sebagai cucu-cucu Adam, kadang-kadang kita sebut sebagai fallen nature kita sebagai manusia, yaitu kecenderungan untuk memilih hal-hal yang disebut dalam butir, satu, dalam hidup kita, dan tiga, iblis dan roh-roh jahat pengikutnya, yang terus-menerus menggoda kita agar menyimpang dari jalan lurus Allah. Untuk hal yang disebut dalam butir, tiga, di atas, Kitab Suci mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus bab 5 ayat 8-9. Iblis dan roh-roh jahat pengikutnya terus mencari peluang untuk menjungkir balikkan posisi kita yang penuh kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbagai tuduhan, dakwaan si iblis ke dalam batin kita menyebabkan timbulnya keraguan-raguan akan martabat kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Si jahat dan pasukannya terus berupaya untuk mengaburkan memori kita akan karya indah Allah dalam hidup kita pada waktu-waktu sebelumnya. Mereka mau meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus dalam diri kita sama sekali bukanlah harapan kemuliaan kita.
Di hadapan ancaman-ancaman sedemikian, Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Dia mengingatkan kita untuk bersiap-siap akan kedatangannya untuk kedua kali ke dunia, tetapi juga untuk berjaga-jaga setiap waktu manakala Dia datang kepada kita dalam hidup kita sehari-hari untuk memberi pelayanan rahmat dan hikmat-Nya bagi kita. Kewaspadaan ini akan terus membuat kita terbuka untuk menyambut Yesus Kristus, kapan saja Dia datang. Janji Injil adalah bahwa selagi kita tetap waspada memusatkan perhatian akan kehadiran Roh, musuh-musuh kita akan kehilangan kendali atas diri kita. Bahkan badai kehidupan akan menjadi peluang berharga bagi kita untuk melihat bagaimana Yesus berjuang bagi kita. Tuhan Yesus menanti-nantikan kesempatan untuk melayani kita. Oleh karena itu, baiklah kita menyerahkan segala beban dan kepedihan kita agar dibuatnya menjadi sukacita penuh bahagia. Lukas bab 12 ayat 38. Saudari dan saudaraku, tetaplah waspada dan ingatlah selalu, bahwa Anda mempunyai Yesus Kristus yang mengasihi Anda, dan Dia menginginkan agar Anda mengalami kemenangannya, dan mencicipi sukacita sejati pada waktu Dia datang kembali kelak. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagiku. Engkau adalah mutiaraku yang sangat berharga. Tolonglah aku agar dapat mengambil keputusan hari ini untuk menjaga harta kekayaan kehidupan yang telah Kau taruh dalam hatiku. Aku akan menjaga agar pelitaku terus bernyala, namun hal ini hanya akan menjadi kenyataan kalau Engkau memenuhi diriku dengan minyak Roh-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.